Jadi kalau di zaman modern ini itu biasanya rumah hanya 100 meter itu biasanya sudah tidak mau jalan kaki ke masjid, tetapi kepengennya naik kendaraan biar cepat sampai gitu. Tetapi sahabat ini dia tidak mau yang demikian tersebut. Kenapa? Karena dia mengharapkan setiap langkahnya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idz bi dzikrihi tatma'innul qulub wal fuad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in wa ummatihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Tegal Sari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa kita sudah lebih daripada setengah bulan di tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini. Jamaah Masjid Tegal Sari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu aktivitas kita ketika di bulan Ramadan ini adalah banyaknya langkah kita dari rumah, yakni untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Hadirin rahimakumullah, dalam rangka yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan sholat fardu 5 waktu. Kemudian malamnya biasanya ditambah dengan sholat taraweh dan sholat witir. Kemudian hadirin rahimakumullah, tambahnya langkah kaki kita ke masjid di bulan suci Ramadan ini, yang kedua adalah dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali kajian-kajian yang dilaksanakan di masjid-masjid. Maka insya Allah pada sore hari ini, agar kita tambah semangat untuk pergi ke masjid, untuk melangkahkan kaki kita ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kita pada sore hari ini yakni keutamaan dari masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Jamaah Masjid Tegal Sari, sebagaimana kita ketahui bahwasanya masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan hadirin rahimakumullah, karena
merupakan tempat mulia di muka bumi ini, maka kita masuk ke dalamnya itu ada doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu. Rahmat yang mana hadirin rahimakumullah? Yakni rahmat yang ada di dalam masjid. Nah, kemudian ketika kita keluar pun, maka di sana ada Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Jadi kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang ada di dalam masjid, yang tadi kita berada di dalamnya, kemudian kita keluar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan masjid itu kita dapatkan ketika kita di dalam masjid. Di dalam sebuah riwayat hadirin rahimakumullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang mana hari itu tidak ada perlindungan. Artinya ada 7 golongan orang yang nanti di hari kiamat itu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hadirin rahimakumullah? Yakni salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yakni seorang pemuda yang hatinya itu selalu terpaut di masjid, tidak di tempat-tempat yang lainnya. Ya, mungkin ke tempat lainnya itu hanya sekali-sekali saja, sesekali saja, tetapi dia hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Ia ikuti seluruh kegiatan aktivitas yang ada di masjid, entah itu sholat 5 waktu, entah itu kajian-kajiannya, entah itu sholat sunnahnya, entah itu kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Ia ikuti semuanya dalam rangka dia menjadi rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yakni pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka insyaallah hadirin rahimakumullah, pemuda yang hatinya terpaut di masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah besok di hari kiamat dia termasuk orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini termasuk ke dalam rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yakni pemuda-pemuda yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam rangka juga agar supaya kita terus memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala dimanapun masjid itu berada, dimanapun kita berada, kemudian di situ ada masjid, maka kita berniat untuk memakmurkannya. Ya. Kenapa hadirin rahimakumullah? Di dalam sebuah riwayat dari Ka'ab an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab qala, dia berkata, kana rajulun bil Madinah la a'lamu rajulan kana ab'ad minhu manzilan. Bahwasanya dia cerita di Madinah itu ada seorang
laki-laki, ya, yang ia tahu bahwasanya kana ab'ada minhu manzilan, bahwasanya rumahnya itu paling jauh dari masjid Nabawi. Kemudian faqila lahu lau ishtaraita himaron faraqibtahu fir ramda wazulumat, bagaimana kalau kamu membeli seekor himar kemudian engkau jadikan kendaraan, karena rumahmu itu sangat jauh dari Masjid Nabawi, maka bagaimana kalau kamu membeli seekor himar, kemudian nanti ketika siang hari yang panas itu engkau tunggangi himar kalian tersebut, sehingga nanti kamu tidak kepanasan ketika kamu mau pergi ke Masjid Nabawi. Demikian juga ketika malam hari, ketika engkau kendarai himar tersebut, maka insya Allah kamu tidak akan tersandung-sandung dari batu-batu yang ada di jalan menuju Masjid Nabawi. Tetapi hadirin rahimakumullah, faqala ma yasurruni annadari, ya. Kemudian dia berkata, bukan suatu kebanggaan, bukan suatu yang menyenangkanku jika rumahku dekat dengan Masjid Nabawi, katanya. Ya. Ma yasuruni an-nadari aw qala manzili ila jambil masjid. Jadi ketika ia ditawari, dia membeli kendaraan, yakni seekor himar, kemudian dia menjawab, saya tidak senang kalau rumah saya itu dekat masjid, katanya. Kemudian sahabat tadi menceritakan bahwasanya ini kok ada orang laki-laki rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, kemudian dia ditawari kendaraan tetapi dia tidak mau, bahkan menyebut bahwasanya bukanlah sesuatu yang menyenangkanku kalau, ya, rumahku itu dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian diceritakan ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW faqala ma aratta biqaulika. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut, apa yang kamu maui dengan perkataanmu yasuruni anna manzili au qala dari ila jambil masjid, bahwasanya rumahmu itu ketika di dekat masjid itu bukan menyenangkanmu. Itu ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat tersebut. Kemudian sahabat tersebut berkata, qala aradtu ayyuktaba iqbali idza aqbaltu ilal masjid, katanya. Kemudian beliau berkata, aku inginkan langkahku itu bernilai pahala apabila aku berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Jadi dia ditawari pakai kendaraan itu tidak mau, tetapi dia kepingin bahwasanya langkah-langkahnya ke masjid itu mendapatkan pahala tersendiri. Demikian juga nanti ketika ia pulang ke rumahnya. Jadi maksudnya adalah ketika ia jalan kaki dari rumahnya yang jauh itu menuju masjid, kemudian nanti pulang kembali dari masjid menuju ke rumahnya, dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah Nabiuna Muhammad SAW ketika mendengar jawaban dari sahabat tadi, maka beliau berkata,
qala a'taqallahu ta'ala dzalikullah. Maka semoga Allah menerima atau memberikan kepadamu dengan apa yang engkau minta seluruhnya. Apa itu hadirin rahimakumullah yang diminta? Yang diminta adalah mendapatkan pahala dari jauhnya perjalanan dari rumah ke masjid dengan jalan kaki, kemudian demikian juga jauhnya pahala dari masjid ke rumahnya kembali menuju keluarganya masing-masing. Masya Allah hadirin rahimakumullah. Jadi kalau di zaman modern ini itu biasanya rumah hanya 100 meter itu biasanya sudah tidak mau jalan kaki ke masjid, tetapi kepengennya naik kendaraan biar cepat sampai gitu. Tetapi sahabat ini dia tidak mau yang demikian tersebut. Kenapa? Karena dia mengharapkan setiap langkahnya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat yang lain, wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum, maukah kamu saya tunjukkan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya." Saya tunjukkan, kata Rasulullah, suatu amalan ma yamhullahu bihi al khotoya, suatu amalan yang dapat melebur semua kesalahan. Jadi kalau kita mengamalkan ini, insya Allah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, tidak hanya diampuni saja dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi wa yarfa'u bihid darajat. Selain dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, juga insya Allah Allah juga akan menaikkan orang tersebut beberapa derajat. Maka hadirin rahimakumullah, ketika sahabat ditawari oleh Rasulullah, siapa yang ingin saya tunjukkan kepada suatu amal, yang mana amal tersebut ketika orang tersebut melakukannya, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, kemudian dia juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab sahabat adalah, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, kami semuanya ingin menjadi hamba tersebut. Kemudian hadirin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa itu amalan tersebut? Yang pertama hadirin rahimakumullah adalah isbaghul wudu alal makarih. Yang pertama adalah kita hendaknya menyempurnakan wudu. Maka walaupun ketika berwudu itu kita dalam keadaan yang susah. Kita ketahui bahwasanya para ulama-ulama terdahulu itu sampai-sampai ketika mereka sakit, mereka tidak mandi, tetapi mereka tetap berwudu. Mereka tidak bisa berwudu ke kamar kecil, mereka berwudu di atas kasur dengan menggunakan ember, dengan menggunakan kayu, dengan menggunakan gayung dan lain sebagainya. Dalam rangka apa hadirin rahimakumullah? Dalam rangka yakni untuk menjaga dirinya itu selalu dalam keadaan berwudu. Kemudian yang kedua hadirin rahimakumullah, yakni kasratul khuta
ilal masajid. Kalau tadi amalan yang pertama adalah menyempurnakan wudu, kemudian menjaganya. Amalan yang kedua adalah kasratul khuta ilal masajid, yakni memperbanyak langkah kita itu ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, seyogianya orang yang senang ke masjid, orang yang senang melangkahkan kakinya ke masjid, itu tentu biasanya orang tersebut senang melaksanakan sholat di dalam masjid. Artinya ketika orang tersebut senang melangkahkan kakinya menuju masjid, maka insya Allah sholat 5 waktunya akan terus terjaga. Sholat sunnahnya juga akan terjaga. Kenapa? Karena memang hariannya dia sudah kasratul khuta ilal masjid. Masya Allah. Semoga kita yang ada di sini juga yang pertama kita selalu menjaga wudhu kita. Kemudian ketika kita berwudhu juga dengan wudhu yang sempurna, sehingga ketika wudhu kita sempurna, kita melaksanakan sholat kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga yang ada di sini juga termasuk hamba-hamba Allah yang selalu kasratul khuta ilal masjid, yakni selalu memperbanyak langkah kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Tegal Sari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga, yang mana dengan amalan ini dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga adalah intidharus shalah ba'das shalah. Apa itu hadirin rahimakumullah? Yakni menantikan sholat sesudah melakukan sholat. Jadi misalnya nanti ada sholat maghrib, sebentar lagi akan ada adzan maghrib, kita sudah buka di sini. Kemudian setelah buka kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian kita lakukan sholat sunnah. Setelah itu hadirin rahimakumullah, intidharus shalah ba'da shalah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menunggu datangnya waktu sholat isya. Itu namanya intidharus shalah ba'da shalah. Kemudian apa yang kita lakukan selama menunggu sholat? Setelah kita melakukan sholat, banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan sholat sunnah, kita bisa melakukan wirid, kita bisa melakukan zikir yang panjang, kita bisa tadarus Al-Quran. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, yang tiga ini hadirin rahimakumullah, itu semuanya akan menghapus dosa-dosa kita, juga akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin rahimakumullah, di akhir hadis Rasulullah juga bersabda, fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketahuilah bahwasanya sahabat-sahabatku, untuk menjadikan yang tiga tersebut dapat kita amalkan itu sangatlah berat. Jadi menyempurnakan wudu, menjaga wudu kita, kemudian memperbanyak langkah kita ke masjid, kemudian menunggu waktu sholat setelah melaksanakan sholat, itu adalah suatu amal yang sangat berat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin rahimakumullah, insyaallah kalau kita mempunyai kemauan yang kuat,
kita punya niat yang kuat, kita menginginkan bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah yang 3 tersebut kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan kemauan yang kuat, insya Allah itu tidak akan menjadi berat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebentar lagi sudah sholat maghrib. Semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ibadah puasa ini di tahun ini, dan kita semuanya dikuatkan untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.